Halo sobat, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan menceritakan tentang kisah mistis. Sebelum lanjut ke cerita, silakan sahabat yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu buat anak desa ini. Dan saya di sini akan menceritakan tentang kisah mistis Sunda. Di awal cerita saya menyuruh masuk istri saya pada waktu itu. Kata saya kepada istri saya, "Neng, masuk sih. Sudah sore, pamali, orang hamil masih di luar rumah menjelang maghrib seperti ini." Rupanya dari belakang ibu mertuaku sedang memperhatikanku dari ambang pintu. Aku yang sedang bersiap membakar daun kering di samping rumah hanya mengangguk kepala, lalu menginjak beberapa helai daun yang sudah terbakar agar api tak meluas ke daun kering yang lain. Sebenarnya aku sudah hafal betul dengan larangan itu, tapi rasanya nanggung jika dedaunan itu hanya disapu tanpa dibakar, karena sudah pasti nanti malam akan kembali berserakan tertiup angin. Dengan langkah nyantai aku masuk ke dalam rumahku yang bersebelahan dengan rumah ibu mertuaku. Kutatap jalan setapak di depan rumah yang menjalar panjang menuju pusat kampung yang lain. Sambil mengusap perutku yang semakin membesar di usia kandunganku yang menginjak 8 bulan, dengan harapan Mas Herman suamiku segera muncul dari kejauhan, karena dia sudah lama merantau belum pernah pulang sampai sekarang. Biasanya Mas Herman sudah pulang bekerja sejak 1 bulan kemarin, tapi saat ini belum juga dia datang. Menunjukkan hampir setengah 6 sore, namun dia belum juga nongol, padahal hari ini dia waktunya untuk pulang. Sebenarnya bukan tanpa alasan aku menunggunya sejak tadi. Tapi entah kenapa sejak pagi pikiranku terus membayangkan makanan yang aku sukai, yang biasa dijual ada di pusat kampung. Mungkin ini yang dinamakan ngidam apa, karena baru kali ini aku menginginkan sesuatu sampai terbawa mimpi seperti ini. Aku tidak ketiduran tadi. Pasti aku sudah berangkat sejak sore. Aku bergumam memberi membuang napas kesal. Kupikir tadi Mas Herman akan segera pulang, jadi aku lebih memilih menyapu halaman dibanding pergi membeli bakso ke sana. Aku kembali mengintip dari celah gorden, berharap Mas Herman segera datang dan menyaut kepada aku. Ternyata hasilnya nihil. Kutatap jarum jam yang kini sudah menunjukkan pukul 7 kurang 20 menit. Itu tandanya tinggal 15 menit lagi menuju adzan. Waktu yang sangat sensitif bagi ibu hamil, terutama di desa ini. Aku menyebutnya desa 1000 pamali, karena memang di kampung ini masih sangat banyak pantrangan-pantrangan yang biasa warga lakukan. Sebagai pantrangan-pantrangan yang jangan wanita hamil lakukan di kampung ini. Keinginanku untuk menyantap bakso Pak Ade sudah semakin tak terbendung, hingga muncul keberanian di pikiranku untuk melanggar satu pantrangan itu. Kebetulan sepeda ontel milik Mas Herman tak dibawa bekerja karena dia mengandalkan kendaraan umum untuk pergi merantau. Sepeda ontel Mas Herman tergeletak di samping rumah. Jika hanya melanggar satu pantrangan, kurasa itu tak terlalu fatal bagiku. Begitu pikiranku. Jika perjalanan berangkat menuju warung bakso Pak Ade 5 menit
udah nyampe. Maka aku masih punya untuk menunggu pesanan di sana batinku. Maka aku masih punya waktu untuk menunggu pesanan di sana. Aku langsung mengambil uang lalu keluar rumah dengan sangat hati-hati agar ibu tak curiga kepada diriku. Tapi aku harus memastikan jika ibu mertuaku tak melihat aksi dariku yang akan pergi membeli bakso Pak Ade. Sebenarnya hati kecilku merasa takut. Kesatu, takut atas pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kedua, takut karena ibuku selalu mengawasi dari pintu rumah. Tapi keinginanku menghalalkan rasa takut itu. Jika aku menunggu Mas Herman pulang, sudah pasti warung bakso Pak Ade sudah tutup. Tak lupa ku ucap bismillah dan berdoa meminta perlindungan berhadap tak ada apapun yang menghambat perjalananku. Ku ayuh perlahan sepeda tua yang sebenarnya sudah tak layak aku pakai, menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung untuk membeli bakso. Ya, rumahku dan ibu mertua memang jauh dari permukiman penduduk. Tapi ya gimana lagi, karena ini udah kemauan aku. Dan sebenarnya rumah aku dan ibuku jauh dari keramaian warga, dan hanya tinggal berdua di kebun peninggalan almarhumah bapak. Untuk menuju pusat kampung, aku harus melewati perkebunan sawit yang rindang di sana, tanpa satupun rumah penduduk. Hal itulah yang membuatku ketakutan atau rasa takut di dalam diriku. Namun ada satu hal lagi yang membuat lebih takut, yaitu rumah kosong yang sebentar lagi akan kulewati yang berada di depan. Sebenarnya rumah kosong itu menurutku tak terlalu angker. Hanya saja cerita orang-orang lah yang membuat rumah kosong itu terkesan mistis dan horor, begitu juga menakutkan. Aku memang baru beberapa kali melewati rumah kosong itu karena aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Aku memberanikan diri saja karena aku sangat ingin membeli bakso Pak De. Ya, baru 2 bulan aku tinggal di sini, tapi aku sering mendengar cerita orang-orang tentang rumah tersebut. Hatiku semakin berdebar kala sepeda yang kukayuh semakin mendekati rumah kosong itu. Bulu kudukku terasa berdiri saat aku benar-benar berada di depan rumah itu. Suasana pun terasa lebih dingin, hingga tak terasa aku mengayuh sepedaku dengan begitu kencang dan cepatnya. Krek, 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 sial. Hal yang sangat kutakutkan benar-benar terjadi. Rantai sepeda itu terputus karena aku terlalu kuat mengayuh sepeda. Lebih sialnya, kenapa harus di depan rumah kosong ini? Aku terpaksa turun dari sepeda dengan jantung yang semakin berdetak tak karuan. Kulihat rantai itu sudah tak berada di jalurnya, sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk membenarkan kembali sepedaku. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntutnya hingga ke warung. Bakso Pak Ade. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap, ditambah suasana yang begitu dingin dan sangat menyeramkan, lagi dengan cuaca mendung membuat jalan yang kulewati semakin gelap.
Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran aku. Tanpa sadar, kini aku sedang menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Ternyata aku salah jika menganggap rumah itu tak terlalu angker. Beberapa bagian rumah terlihat hampir roboh. Semakin usia, ada sebuah kolam ikan kecil di samping rumah yang airnya sudah keruh, cenderung hitam. Beberapa bagian dinding yang terbuat dari anyaman bambu, jika sudah bolong, disantap rayap sehingga aku bisa melihat sedikit bagian dalam rumahnya. Rumput liar juga sudah menjalar di lantai rumah itu. Tidak adanya lampu sebagai penerangan membuat rumah itu semakin menakutkan dan semakin seram. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat saat samar-samar kulihat sosok berbaju hitam di samping kolam. Sosok itu bersembunyi di balik pohon besar yang rindang, sedang memperhatikanku dari kejauhan. Kupanjatkan segala doa yang ku bisa dalam hati. Ingin rasanya aku berlari, tapi entah kenapa kakiku sangat susah untuk melangkah, sangat berat untuk melangkah, untuk pergi menjauh dari tempat itu. Kilatan cahaya dari langit membuat sosok hitam yang kulihat semakin jelas. Sosok itu tinggi kurus, menggunakan kebaya berwarna merah dipadukan dengan kain jarik dengan warna senada. Aku tak bisa melihat wajahnya karena dia terus menunduk, tidak memperlihatkan mukanya. Di tangan kanannya terdapat kampak besar dengan ujung berkilap, sedangkan di tangan kiri seperti sedang menggendong suatu, namun tak begitu jelas karena terhalang batang pohon. Astagfirullahaladzim, aku memegangi perut buncitku begitu erat. Aku takut. Duar, petir menyambar begitu keras, membuat aku sejenak menutup mata karena perasaan kaget. Namun saat mata kembali terbuka, sosok hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kesempatan itu kugunakan secepatnya untuk segera pergi dari rumah ini. Namun aku bimbang antara pulang atau melanjutkan perjalanan. Tanggung sudah sampai di sini, lebih baik aku lanjutkan saja untuk membeli bakso Pak Adik. Tekadku sudah bulat. Semoga saja nanti aku bertemu Mas Herman di jalan, agar aku tak pulang sendirian karena waktu semakin malam. Aku kembali berjalan secepat yang ku bisa. Keringat sudah mulai membanjiri punggungku dan keningku. Seiring usia kandungan yang semakin membesar, aku jadi lebih cepat lelah dan sesak. Ditambah lagi bulu punukku yang tidak berhenti meremang sejak melihat sosok tadi. Bahkan sampai saat ini aku masih merasa ada yang mengikuti dari belakangku. Namun aku berani menoleh. Untayan doa tak berhenti kuucapkan sambil memegang perutku. Itulah cerita mistis yang dialami oleh orang perempuan yang telah melanggar aturan di kampungnya.